Sejuta titik warna-warni susun gambar merangkai emosi. Piksel-piksel kecil berpadu rapi, tebar informasi dunia psikologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini kita sudah kedatangan ya narasumber kita, Mbak Fahirah Inayatul Robani, SCMA. Ya, halo. Mungkin Mbak Fahi bisa share-share sedikit ya tentang peran influencer psikologi, lalu gimana sih caranya meramu fenomena dan teori itu menjadi sebuah informasi yang menarik. Terus nanti juga tantangan bagi konten kreator nih, karena kan selama ini Mbak Fahi yang sudah berkecimpung di dunia konten kreator. Oke, tanpa berlama-lama lagi ya, kita langsung saja menyapa narasumber kita, Mbak Fahi. Ya, it has been long time no see. Terima kasih udah diundang. Aku sih sebenarnya kalau dibilang konten kreator tuh kurang, merasa aku bukan bagian dari itu sebenarnya, Viv. Karena basic aku aku ingin nge-bridge, menjembatani antara psychological theory yang sometimes itu nggak edible, nggak bisa dimakan langsung gitu ya. Mungkin teman-teman banyak ya yang dapat konten-konten tuh menurut psikologi gitu, while psikologi itself itu sangat luas gitu. Jadi kalau bikin konten tuh menurut psikologi, kalau aku pribadi seringkali gedek dari psikologi yang mana gitu. Tapi kita nggak bisa marah. Kenapa? Karena kamu nggak memberikan alternatif. Jadi kalau teman-teman termasuk orang yang ngerasa banyak misconception yang harus diluruskan, so it's our part, bagian kita untuk mengambil peran dalam addressing the misconception. Itu sih motivasinya. Jadi aku ngerasa ada bisikan kayak gini, ini tuh penting loh buat diketahuin orang, masa berhenti di kamu doang. Aku ngerasa apa yang aku pelajarin tuh bermanfaat buat aku gitu, dan sepertinya akan bermanfaat juga buat orang lain. So I want to create a social impact juga gitu. Motivasi lainnya, bridging the gap between academia and the public, itu karena dulu aku tuh suka baca Kompas. Itu tuh ada rubrik bertanya pada psikologi. Jadi ada masalah dikirim ke koran, terus dijawab tuh sama psikolognya. Kayak seru gitu loh ngejawabinnya, kayak wah this is very enlightening gitu kan. Pas masuk psikologi, ternyata tuh teori-teorinya nggak edible, bahasa makanan banyak. Dan kayak banyak istilah-istilah yang kayak sebenarnya sulit. Sempet tuh ngobrol sama orang, ngomongnya tuh sederhana padahal. Ya nih, gue lagi coping nih ya. Dan while orang nggak ngerti cope itu apa gitu, itu kan bahasa Inggris. Tapi kalau diterjemahin ke dalam bahasa Indonesia juga kita nggak nemu padanan yang tepat kan. Itu kan barrier-nya. So, gimana cara menjembatani antara bahasa-bahasa yang sulit, teori-teori yang sulit, bridging the gap between, biar bisa langsung dikonsumsi ke publik. Aku tahun 2019 barengan sama Afifah. Kalau Afifah mungkin lebih ke pendidikan, aku lebih ke sosmed. Jadi tesis aku tuh tentang social media gitu. Dan emang part of it adalah memahami bagaimana cara siapa saja orang yang masuk ke sosmed gitu, tipikal-tipikal orangnya gitu. Setiap sosmed tuh punya tipikal orangnya. Dan goalnya, motivasinya biasanya lebih leisure. Kalau anak kuliah mungkin in between, scrolling kayak mindless padahal lagi kuliah. Artinya apa? Di situ tuh lagi ada aktivitas yang subconscious, yang nggak sadar dan lebih seringkali jadi pelarian. Jadi kalau kita masuk ke dunia sosmed yang kayak gitu, berarti nggak bisa yang berat-berat. Nah, gimana ya applying psychology to social media gitu. So, we are going to recall apa aja sih prinsip-prinsip persuasi yang sebenarnya bisa banget diterapin di sosmed. Pertama, memahami demografi target produk kita. Kalau strateginya adalah apa yang saya punya, saya mau marketkan. Apa yang ada di atribut di saya, itulah yang saya jual. Berarti harus self-awareness. Ngejual kelebihan teman-teman. Jadi teman-teman kudu tahu diri teman-teman siapa, atau teman-teman nyesuaiin targetnya siapa. Kalau aku jadi content creator di Klik Plus, aku targetnya lebih bawah daripada age aku gitu. Gendernya lebih variatif. Kalau aku sendiri, aku targetnya memang perempuan, age-nya sekitar aku, karena aku memang pengennya lebih relate aja, kontennya lebih relate ke hidup aku dan hidup mereka. Akan lebih mudah kalau misalnya values dan belief-nya sama dengan konten kita. Ya jangan sampai kita targetnya ibu-ibu tapi kita kontennya bapak-bapak. Kayak gitulah. Yang aku highlight ada lifestyle choice. Ini juga cara strategi personal branding sebenarnya di Instagram, dimana ini sebagai prinsip psikologi sih sebenarnya social proof. Terus kasih dimana kita bisa di reach
Udah nih profilnya, kita masuk ke kontennya. Persuasive techniques itu nggak cuman ngomongin konten, tapi ngomongin ketika kita ngobrol kayak gini, atau ketika kita sedang menulis. Kalau kita mau nge-modify, membawa orang dalam proses counseling, dalam proses lain-lainnya, sometimes we need persuasive techniques. Misalnya storytelling. Orang tuh basically suka banget didongengin. Iklan, itu sering kali ada ceritanya, bukan kayak nih produk gitu kan. So storytelling is really powerful. Ngambil aja kehidupan sehari-hari dan bahas dalam teori psikologi gitu. Dan lainnya misalnya authority, kita sebagai ilmuwan psikologi menjelaskan. Biasanya aku kasih proofnya, aku pengen menjelaskan bahwa apa-apa yang aku bawa ke sosmed sesuai dengan peran aku sebagai ilmuwan psikologi yang memastikan apa yang aku sampaikan itu ada landasannya. Biasanya aku kasih academic proofnya atau citasinya. Itu nanti ngomongin positioning aku sebagai ilmuwan psikologi dan menjelaskan aku punya otoritas di situ gitu ya. Terus jangan lupa storytellingnya tuh kalau bisa menggugah emosi. Salah satu caranya mungkin personal journey. Surprisingly, ngomongin personal journey itu mungkin salah satu peristiwa yang sangat menggugah dan sangat membekas dalam banyak hidup orang adalah kegagalan. Dan aku menceritakan bagaimana aku terlambat dalam banyak hal. Surprisingly, dia reach out banyak-banyak account dan membawa banyak orang baru ke dalam akun aku. Memang agak emosional sih, nulis ini tuh sebenarnya cuma curhat aja dan ternyata banyak yang engage. It means storytelling yang sangat menggugah emosi itu akan menggugah banyak orang juga. Nah, ini yang menarik. Aku tesisnya itu ngomongin soal influencer sebenarnya. Pertanyaanku adalah kenapa sih kita ngikutin apa yang dikatakan influencer itu? Nah, setelah belajar sampai ditesisin, aku menemukan bahwa relatability. Jadi kita tuh ngikutin orang itu karena kita ngerasa sangat relate. Salah satunya, meskipun kadang-kadang kita we want to be inspired. So that's why personal journey mungkin akan membawa orang-orang yang sama journey-nya dengan kamu. Jadi tipsnya kalau teman-teman mau membawa psychology teori ke dalam social media, mungkin bisa menggunakan personal journey, dibungkus dengan cerita sehari-hari. Kalau ngomongin visualnya, sebenarnya aku bukan orang yang sangat ahli ngomongin visual design gitu. But I have several principles yang dari psychology yang bisa kita ambil. Pertama, meskipun desain kita nggak fancy, pastikan prinsip-prinsip yang lebih memudahkan orang. Ingat, psikologi kan tujuannya untuk memudahkan orang ya gitu. Misalnya, ada alasan kenapa aku menggunakan background hitam. Ya meskipun nggak selalu harus hitam. Salah satunya mungkin warna yang high contrast. Kontrasnya itu bisa sangat tinggi, itu colorblind friendly. Ada warna-warna yang nggak bisa dilihat oleh orang-orang yang colorblind. Kalau kita bisa mengakomodasi orang-orang yang sangat spesifik, misalnya orang-orang yang colorblind, sebenarnya orang yang mayoritas bisa kok terakomodasi juga gitu. Secara tidak langsung terakomodasi. Oh ya, teknik lainnya biar lebih engaging, salah satunya pakai Zeigarnik Effect. Zeigarnik Effect tuh ngegantungin orang gitu. Kalau dalam bahasa writing tuh hooknya, awalannya itu tuh bikin orang penasaran. Misalnya tiba-tiba healingnya titik-titik unfinished, incomplete. Aku sering banget pakai kayak gini, titik-titik, koma. Jadi ininya belum kelar nih gitu. Prinsip psikologi lainnya, orang yang main ke sosmed biasanya orang yang pengen cari hiburan. Orang-orang yang kayak gitu tuh nggak mau yang berat-berat. Jadi cognitive load-nya tuh udah sebisa mungkin yang ringan-ringan. Jadi dikit-dikit aja, misalnya kalimatnya olahraga, glow up gitu. Kerja-kerja, naik jabatan, traveling. Satu visual, satu aja penjelasnya gitu. Nggak usah tulisan yang panjang banget. Itu adalah beberapa hal. Jadi teman-teman bisa nanyain, behind the scene itu orang sering banget kepo gitu. Kenapa kita bisa sampai titik itu? Ini loh perjalanannya. Sebenarnya basicnya personal journey sih. Meskipun kata orang jadi oversharing sih. Ya ini nanti tantangannya ya. Ngomongin challenge of becoming psychology content creator. Managing personal boundaries and persona. Kenapa ini menjadi tantangan paling awal aku? Kadang-kadang aku merasa aku terlalu overshare gitu ya. Jadi boundaries aku secara personal itu jadi nggak ada di public itu. It's very hard untuk tetap private. Tapi kamu kerja di sosmed, dan kamu tahu cara bekerja sosmed adalah orang lebih relate ke personal journey kamu. So, strateginya adalah set boundaries. Aku akan ngontrol message aku, push notif aku, siapa aja yang bisa message, yang bisa nge-reply notifnya gitu ya. Karena kadang-kadang ada yang datang ke aku terus bilang kayak, I am sorry, atau kamu lagi mengalami hari yang berat ya, habis ngepost ini gitu. Padahal ini adalah cerita kayak 10 tahun yang lalu. Apa yang ada di sosmed jadi ketarik di dunia nyata. Kita sering banget dapet DM
dengan berbagai karakter orang. Aku pernah banget orang itu sampai nelpon-nelpon, jadi aku melakukan message control. Kan sosmed itu bisa menunggu gitu. Tantangan lainnya adalah I really enjoy JOMO. I really enjoy joy of missing out gitu ya. Ya aku gak suka terlalu ikut-ikutan apa yang terjadi di sosmed. Tapi untuk nge-reach, untuk naikin konten kita kan seringkali harus pakai yang sedang trending gitu. Tapi aku ngerasa capek ngikutin semua itu dengan personality aku. So kalau teman-teman tipe yang kayak aku, mungkin balik lagi ke goal utama. Goal aku bukan hanya dapat sekian-sekian gitu, tapi lebih ke tadi bridging the gap between academics and psychology. Jadi our goal is not the quantity but the activity itself. Nah, maintaining professional integrity. Kadang banyak banget yang nanya bisa konseling atau enggak, sangat tergoda sih. Kita kan tahu banyak orang yang basicnya bukan psikologi tapi buka konseling gitu. Tapi stick to the professional integrity. Aku nggak cuma nyari duitnya aja, tapi aku ingin menjadikan diriku tetap berintegritas. Jadi aku kasih tahu netizen gitu ya, gimana sih limitasi aku. Semoga dari situ ada keberkahannya gitu. Oke, kayaknya gitu aja. Aku kembaliin lagi ke Mbak Viva. Oke, gimana nih? Kayaknya materinya itu sebenarnya relate banget sama kita ya, Mbak ya. Nah, mungkin di sini ada yang udah punya pertanyaan atau tanggapan. Mbak mau tanya, Oke, silahkan. kayak gimana sih cara untuk memulai terjun ke dunia sosial gitu? Kan kita tuh takut gitu, orang-orang ngira, ih so tau banget. Gitu aja sih Mbak, makasih. Oke, berarti pertanyaan Yusti tadi, gimana nih kita mau mulai nyemplung ke dalam dunia bersosial media? Biar kita nggak dikatai sok tahu nih Mbak, mungkin sebagai orang pelajar psikologi ya. Nah, gimana nih Mbak biar kita nggak takut dijudge seperti itu? Pertama, kita bukan sok tahu, memang tahu. Maksudnya gini, perbandingan kita tuh sama siapa sih gitu. Kalau dibandingkan dengan mereka yang tidak belajar psikologi secara terstruktur, kita lebih terstruktur belajarnya. Menurut aku itu satu hal yang kayaknya menjadi prinsip aku gitu ya, untuk lebih pede. Tetap humble, be humble. Kita nggak tahu banyak hal gitu, tapi yang sedikit itu bisa kita ceritakan. Nah, bagaimana memastikan supaya kita nggak salah? Berarti sebelum kita konten, kita belajar dulu. Itu yang aku lakukan. 2, memastikan ke teman-teman kita yang lebih jago. Kalau misalnya sangat tricky. Tapi kalau merasa, ya ini basic-basic aja sih, ini bisa disampaikan. Biasanya aku kayak cukup memastikan membaca lebih banyak. Aku sangat suka banget nih teori Aaron T. Beck yang distorsi kognitif. Gimana ya kalau nanti aku dijudge semua orang? Benarkah semua orang? Atau sebenarnya kita dijudge beberapa orang. Sisanya tidak peduli. Beberapa orang mungkin sangat fokus, sangat mengkritisi, tapi mungkin sebagian besar lainnya tidak peduli. Dan ada beberapa orang yang memuji. Tadi satu ya, kita lebih tahu daripada yang nggak belajar psikologi. Yang kedua, sebenarnya pikiran-pikiran ketakutan itu mungkin banyak distorsi kognitifnya. Yang ketiga, tentang perfeksionisme. Cara melawannya adalah aku selalu merasa it's okay untuk mengeluarkan karya yang buruk, karya yang dikritik. Itu mendorong aku yang perfeksionis untuk nggak takut berkarya, karena nggak harus langsung 10.000 orang tercerahkan dengan konten kita. No. Anggap aja 50 konten pertama kita tuh exercise, olahraga pertama kita. Jadi kita we don't expect anything. Orang berhak untuk memberi saya masukan karena saya ingin belajar. Itu aja dari aku, Fah. Oke, thank you banget ya Mbak ya. Semoga apa yang Mbak Fahi tadi sudah sampaikan gitu ya, ini juga merasuk aku sih. Apakah aku akan mulai 50 konten pertama aku? Aku juga. Aku free reminder ke aku sendiri. Oke, ya dan harapannya juga ini menjadi motivasi juga buat teman-teman yang sudah hadir di kesempatan kali ini ya. Jadi jangan takut buat berkarya dan mulai aja. Don't expect you save the world, tapi selamatkanlah dirimu sendiri dulu. Mungkin dari kebosanan, dari perasaan inferior, nggak mampu melakukan apa-apa. Selamatkan dulu dari hal-hal itu. Oke, kalau gitu kita sudahi aja Psychopixelation kita kali ini. Terima kasih banyak buat Mbak Fahi yang udah bersedia ya bersharing-sharing dengan kita di sini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Psychopixel warnai maknai fenomena pikiran, emosi, misteri manusia dengan media teknologi menebar inspirasi. Kenalkan psikologi pada dunia.